Assalamualaikum Sobat Football United. Lini tengah Manchester United nampaknya jadi prioritas pertama dan utama di musim panas atau bursa transfer musim panas kali ini. Sama sebenarnya dengan musim panas tahun lalu ya, di mana Frenkie de Jong dijadikan buruan pertama dan juga yang utama. Hampir nyaris ke Old Trafford, kesepakatan dengan Barcelona kabarnya sudah diraih, tapi sang pemain yang tidak mau cabut dari Camp Nou. Nah, ya akhirnya dia tetap bersama dengan El Barça, dan sebelum musim ini berakhir juga sudah semakin dikuatkan kalau sang pemain ini masih tetap berada di Barça musim ini, yang menurut gua nampaknya memang tim atau klub impian dari Frenkie de Jong, sehingga sulit nampaknya dari sang pemain ini yang menurut gua sebenarnya punya kemampuan excellent, bisa dibilang mungkin pemain yang sempurna, yang ideal bagi lini tengah Manchester United sebenarnya dari musim lalu sih. Cuman ya kenyataannya sulit. Manchester United berburu Mason Mount juga masih mengalami kesulitan, dan disebut-sebut kalau Moises Caicedo yang menyebutkan banyak, termasuk juga gue, ini jadi alternatif utama. Nah, kali ini gue ingin membahas secara ringan amatiran Moises Caicedo, pemain yang juga nyaris pindah ke Arsenal di bulan Januari kemarin sebelum akhirnya dealnya kolaps, dan bahkan dia menandatangani kontrak baru dengan Brighton. Tapi sebelum musim kompetisi ini selesai, Roberto De Zerbi sudah mengatakan kalau selain Alexis Mac Allister, Moises Caicedo nampaknya memang akan meninggalkan, dan Brighton tidak akan menahan ya kepergian mereka. Yang satu sudah ke Liverpool, Alexis Mac Allister, dan Moises Caicedo dikabarkan sangat kencang ya, dia akan cabut dari Brighton. Saat ini Manchester United dan juga Chelsea dikait-kaitkan secara bersama terhadap pemain tengah ini. Nah, ini ada pembanding ya, bagaimana keduanya, Mason Mount dan juga Moises Caicedo. Bagaimana di musim lalu pertandingannya lebih banyak Moises Caicedo, gol lebih banyak Mason Mount 3/1, assist 2/1. Lalu chances created, Moises Caicedo 43, Mason Mount 30. Interception, wow, Moises Caicedo 56 berbanding Mason Mount 8. Tackling, unggul telak Caicedo 50/19. Dan duel, Moises Caicedo memenangkan 220 duel dan Mason Mount di 86. Nampak dari sisi penyerangan ya, gol dan juga assist, Mason Mount lebih unggul dibanding Moises Caicedo, tapi bagaimana peluang yang diciptakan, interception, tackling, dan juga duel, ini Moises Caicedo unggul, bahkan unggul secara besar ya dibandingkan dengan Mason Mount. Kalau gue lihat dari heat maps, Moises Caicedo ini tampil sangat dominan heat maps-nya di lapangan tengah, utamanya di sepertiga akhir dan juga sepertiga awal. Nah, ini yang gue bilang dia bisa bermain secara fleksibel di sebagai posisi nomor 6, nomor 8, dan mungkin juga agak sedikit lebih depan ya. Tapi yang jelas menurut gue posisi nomor 6, nomor 8 dia bisa bermain dengan baik di posisi tersebut. Bahkan sempat ketika menghadapi Manchester United, Moises Caicedo ini dipasang di back kanan, luar biasa, dan dengan penampilan yang cukup bagus juga ketika Brighton kalau tidak salah justru sukses mengalahkan Manchester United dengan gol penalti kontroversi Alexis Mac Allister di akhir-akhir pertandingan. Ya, seperti gue katakan, di bulan Januari Moises Caicedo ini nyaris ke Arsenal, tapi dealnya kolaps. Pada saat itu tawarannya cukup tinggi ya, 70 juta pounds. Moises Caicedo sendiri masih berusia 21 tahun, tapi sudah memiliki pengalaman yang cukup bagus menurut gue. Sempat dia dipinjamkan dari Brighton, tapi ya dia pernah memperkuat Brighton U23, lalu juga di tim utama Brighton bahkan dari 2 musim yang lalu. Sehingga ya banyak juga berita-berita yang mengaitkan kalau Manchester United sudah menyiapkan Moises Caicedo. Ini sumber gue ambil dari Time Sport ya, dikutip oleh United Plug. Harga dari Brighton ini 80 juta. Lebih tinggi daripada harga Mason Mount yang diminta oleh Chelsea. Tapi tentu saja Manchester United mempertimbangkan bagaimana, ini disebutkan di artikel ini ya, Moises Caicedo ini lebih muda usianya dan juga memiliki impact yang berbeda. Kalau bahasa gue, lebih fleksibel, bisa menyediakan Manchester United ataupun Erik ten Hag ya beberapa pilihan, mau dimainkan di posisi nomor 6, nomor 8, bahkan di bek kanan pun dia bisa ya. Artinya
ya dia sangat variatif sekali, sangat fleksibel dengan kemampuan yang sama baiknya. Ini bagaimana menurut gue? Menurut gue ya Moises Caicedo iya merupakan alternatif mungkin yang terbaik saat ini, di samping juga Declan Rice. Tapi menurut gue Declan Rice ya bagaimana Arsenal dan juga Manchester City nampaknya 1-2 langkah di depan Manchester United, walaupun tentu saja Manchester United masih ada peluang, tapi nampaknya kedua tim itu memiliki yang lebih besar saat ini. Moises Caicedo sendiri bukan pilihan yang tidak baik. Gua menilai pemain ini punya kualitas yang mumpuni, masih muda, efektif, punya permainan yang bagus. Ketika menghadapi Manchester United beberapa kali musim lalu di berbagai ajang, gue juga melihat bagaimana Moises Caicedo ini bisa bersama dengan Alexis McAllister tentu saja menyulitkan lini tengah Manchester United pada saat itu. Dan ya Manchester United tentu saja butuh backup dari seorang Casemiro. Gue melihat Moises Caicedo bisa dimainkan di situ. Manchester United butuh partner dari Casemiro di posisi pivot. Gue melihat Moises Caicedo bisa dimainkan di situ. Mungkin Erik ten Hag kalau memainkan formasi sistem yang berbeda 4-1-4-1 double posisi nomor 8 bersama dengan Bruno Fernandes, Moises Caicedo gue lihat bisa bermain di situ. Banyak pilihan dan ini merupakan kekuatan dari Moises Caicedo yang harus dipertimbangkan oleh Manchester United, karena nampaknya kesempatan itu terjadi hanya akan di musim panas ini. Brighton akan melepas Moises Caicedo. Chelsea dikaitkan dengan ketat juga ya. Apakah ini akan menjadi kayak rotasi ataupun justru pemain ini yang mendarat di Old Trafford musim panas ini? Menurut gue ini sangat menarik. Tapi jangan lupa juga bagaimana Mason Mount tetap ngotot untuk lepas dari Chelsea musim panas ini. Tujuannya sudah jelas, Manchester United. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano, gue sudah singgung di video sebelumnya, kalau kesepakatan secara personal tidak ada masalah dengan Manchester United. Tapi kalau ditunda, maka musim panas tahun depan, ya dia akan lepas secara gratisan. Dengan Manchester United disebutkan masih menantikan sang pemain, walaupun tentu saja akan ada saingan. Nah, kalau seandainya skema yang terjadi, ini sekali lagi masih ringan amatiran ya, Mason Mount ditahan oleh Chelsea, dia tidak ingin kemana-mana, akan lepas secara gratisan musim depan. Manchester United alih fokus mendatangkan Moises Caicedo, dan musim depan ada Mason Mount dan juga Moises Caicedo di lini tengah Manchester United. Wow, ini merupakan situasi yang bagus. Tapi jangan lupa, itu masih tahun depan. Nah, yang penting dulu nih, tahun ini ya, musim kompetisi, di mana Manchester United dengan target yang lebih tinggi, dengan persaingan yang lebih keras, menurut gue juga harus mempersiapkan di lini tengah, di mana menurut gue Christian Eriksen belum konsisten atau tidak konsisten. Usia bertambah, kondisi fisik menurut gue juga tidak konsisten ya. Lalu bagaimana Fred, Scott McTominay, menurut gue levelnya belum bisa mengangkat Manchester United. Casemiro butuh partner juga yang punya kualitas bagus, sehingga kualitas lini tengah Manchester United bisa lebih baik lagi daripada musim lalu, terutama untuk musim depan yang sekali lagi ya, persaingan akan semakin keras. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang Moises Caicedo. Bagaimana Sobat Football United? Harganya tinggi nih, 80 juta, lebih tinggi daripada bulan Januari kemarin ketika Arsenal menawar 70 juta ya. Apakah terlalu tinggi? Apakah oke? Tolong diingat juga, kalau budget Manchester United ini terbatas, masih ada posisi-posisi lain yang harus diperkuat oleh Manchester United, ataukah Manchester United harus bergerak mendatangkan ya alternatif lainnya, atau bahkan stay dengan yang saat ini saja? Nggak masalah, berbeda asal sopan ya. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.